Selamat pagi, salam olahraga, selamat berjumpa kembali di channel Gilang Parlay 18, channel yang membahas putaran prediksi sepak bola. Oke, buat teman-teman jangan lupa support dan dukungannya untuk channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan seputaran informasi prediksi sepak bola untuk setiap harinya tentunya dari channel ini. Oke teman-teman, ada sedikit informasi buat teman-teman, yaitu dari Pipa 855 mengadakan event parlay dan untuk 5 web lainnya juga ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya silahkan kalian simak di kolom deskripsi ya, dan silahkan bergabung juga di grup Telegram kami. Oke teman-teman pencinta sepak bola atau pencinta mix parlay dan single bet dimanapun kalian berada, kita berjumpa lagi di prediksi bola untuk malam ini atau dini hari di tanggal 28 sampai dengan 29 Oktober ya. Oke, dan sebelum kita lanjut untuk ke pembahasan malam ini atau dini hari, kita review kembali dulu prediksi kemarin ya. Oke, untuk Fenerbahce berada dengan Rennes di laga ini kita draw ya, karena kemarin kita mengambil Fenerbahce di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya. Oke, untuk Lazio berada dengan Midtjylland di laga ini kita masuk ya, karena kemarin kita memilih bermain over di 2,5 atau di 2,5 bola. Sementara untuk PSV berhadapan dengan Arsenal ya, di laga ini kita gagal ya, karena kemarin kita memilih Arsenal di handicap 0-0 atau bermain leg-legan, dan Arsenal gagal di atas skor rumah PSV ya. Oke, dan untuk Fenerbahce berhadapan dengan AS Monaco di laga ini justru kita gagal lagi, karena kemarin kita mengambil AS Monaco di handicap 1/4 bola. Sementara untuk Manchester United berhadapan dengan Sheriff Tiraspol di laga ini kita masuk lagi, karena kemarin kita mengambil bermain under di 3,5 atau di 3,5 bola ya. Oke teman-teman, untuk prediksi kemarin sepertinya kurang maksimal ya, kita gagal di 2 laga dan kita hanya masuk di 2 laga dan di 1 laganya kita draw ya. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek di playstore kalian masing-masing, dan selalu semangat dan semoga prediksi malam ini bisa memberikan hasil yang berbeda ya tentunya. Oke teman-teman, kita lanjut saja ya untuk prediksi kita untuk malam ini dan dini hari seperti biasanya, atau yang sudah saya akan bahas 5 laga atau 5 prediksi, yaitu dari Jerman Bundesliga, Prancis Liga 1, La Liga Spanyol, Inggris Championship, dan ada juga dari Liga Portugal ya. Oke, langsung saja untuk laga yang pertama dari Jerman Bundesliga, di mana Werder Bremen akan menjamu Hertha Berlin. Oke, di sini saya lihat untuk peluang kemenangan memang terlihat tipis ke Werder Bremen ya, sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Werder Bremen ada 3 pemain yang akan absen dan ada juga 2 pemain masih dipertanyakan. Sementara dari Hertha Berlin sendiri terlihat ada 3 pemain yang akan absen dan 3 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan saya Werder Bremen, karena Werder Bremen tampil terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan. Sementara untuk minggu lalu mengalami 3 kali kekalahan beruntun ya. Sedangkan untuk Hertha Berlin sendiri tampil terbilang cukup bagus, yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Oke, untuk 5 pertemuan head to head mereka antara Hertha Berlin dengan Werder Bremen 1 kali menang. Sementara Hertha Berlin sendiri 1 kali menang dan di 3 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana untuk Hertha Berlin saat ini ada di peringkat ke-11 dengan 15 poin, sementara Hertha Berlin ada di peringkat ke-13 dengan 11 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk Werder Bremen antara dengan Hertha Berlin ya. Kalau untuk performa kedua tim, memang kedua tim ini tampil terbilang cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhirnya. Dan untuk head to head mereka juga cukup imbang ya untuk kedua tim ini, dan untuk posisi peringkat saya rasa tidak terlalu jauh. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Werder Bremen dengan Hertha Berlin, saya lebih yakin akan memilih bermain under di 3,1/4 bola ya teman-teman. Silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya dari Prancis Liga 1, di mana Lens akan menjamu Toulouse ya. Oke, untuk peluang kemenangan memang terlihat lebih ke Lens sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dari Lens sendiri saya melihat ada 3 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan. Sementara dari Toulouse sendiri terlihat ada 3 pemain yang akan absen yang untuk laga malam nanti atau dini hari. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir dari Lens tampil lebih cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Sementara untuk Toulouse sendiri juga tampil cukup bagus, yaitu dengan meraih 3 kali kemenangan dan 2 kali seri, dan tidak pernah kalah untuk 5 pertandingan terakhirnya ya. Oke, dari 5 pertemuan head to head mereka antara Lens dengan Toulouse, di mana Lens 2 kali menang, Toulouse juga 2 kali menang, dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Lens menduduki peringkat runner up, yaitu peringkat kedua dengan 27 poin, sementara Toulouse saat ini ada di peringkat ke-10 dengan 16 poin ya. Oke teman-teman, itulah sedikit analisa kedua tim antara Lens dengan Toulouse. Kalau untuk 5 pertandingan terakhir atau 5 performa terakhir kedua tim,
memang tampil terbilang cukup bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya, dan untuk head to head juga cukup imbang ya, sama-sama meraih 2 kali kemenangan. Sementara untuk posisi peringkat terlihat cukup jauh antara Lens dengan Toulouse ya. Jadi menurut analisa saya untuk malam ini atau dini hari antara Lens dengan Toulouse saya lebih yakin akan ke tuan rumah, yaitu Lens cukup handicap 3/4 bola atau hampir 1 bola ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ini. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya dari La Liga Spanyol ya, dimana Mallorca akan menjamu Espanyol ya. Oke, di sini untuk peluang kemenangan memang terlihat tipis ke Mallorca sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Oke, dari Mallorca sendiri saya melihat ada 3 pemain yang akan absen, sementara dari Espanyol sendiri juga ada 2 pemain yang akan absen, ada 4 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Mallorca tampil terbilang tidak terlalu bagus ya. Untuk 5 pertandingan terakhirnya mampu meraih 1 kali kemenangan, 1 kali seri, sementara mengalami 3 kali kekalahan ya. Sedangkan untuk Espanyol sendiri tampil terbilang cukup bagus juga, yaitu dengan meraih 1 kali kemenangan, 3 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saja. Oke, dari 5 pertemuan terakhir mereka antara Espanyol dengan Mallorca, di mana Espanyol 2 kali menang, Mallorca 2 kali menang, dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang atau seri ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Mallorca saat ini ada di peringkat ke-12 dengan 12 poin, sementara Espanyol ada di peringkat ke-14 ya dengan 10 poin ya. Oke, teman-teman, adalah sedikit penjelasan atau analisa untuk Mallorca dengan Espanyol. Kalau untuk performa, Mallorca belum menampilkan performa cukup bagus untuk 5 pertandingan terakhir, sementara Espanyol tampil terbilang cukup bagus ya. Hanya mengalami 1 kali kekalahan saja untuk 5 pertandingan terakhir ya. Untuk head to head mereka ya terbilang cukup imbang ya untuk kedua tim ini. Dan untuk posisi peringkat saya rasa tidak terlalu jauh, cukup dekat di antara Mallorca dengan Espanyol. Jadi untuk analisa saya untuk malam ini atau dini hari antara Mallorca dengan Espanyol, saya akan ke tim tamu ya, yaitu Espanyol cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman, silahkan diambil ya kalau kita saat ini. Oke, lanjut lagi untuk laga selanjutnya, di mana dari Inggris Championship ya, di mana Birmingham akan menjamu KPR. Oke, untuk peluang kemenangan memang terlihat tipis ke Birmingham sebagai tim tuan rumah ya untuk malam nanti atau dini hari. Dari Birmingham sendiri saya lihat ada 3 pemain yang akan absen dan 2 pemain masih dipertanyakan ya. Sementara dari KPR sendiri ada 2 pemain yang akan absen dan 1 pemain juga masih dipertanyakan ya. Oke, untuk 5 laga terakhir dari Birmingham, di mana Birmingham tampil terbilang cukup bagus yaitu dengan meraih 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sementara dari KPR sendiri tampil dengan sangat bagus yaitu dengan meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah ya. Oke, dari 5 duet mereka antara KPR dengan Birmingham, KPR 2 kali menang, Birmingham hanya 1 kali menang, dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir seri atau imbang ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini KPR ada di posisi runner up yaitu peringkat kedua dengan 30 poin, sementara Birmingham ada di peringkat ke-15 dengan 20 poin ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan ya untuk Birmingham dengan KPR. Kalau untuk performa, memang tampil kedua tim ini tampil cukup bagus, sementara KPR juga sangat bagus ya untuk 5 pertandingan terakhirnya. Sementara untuk pertemuan head to head juga KPR terlihat lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat saya rasa sangat jauh ya antara KPR dengan Birmingham. Jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Birmingham dengan KPR, saya lebih yakin akan memilih bermain over di 2 bola ya teman-teman, silahkan diambil lah. Oke, lanjut lagi untuk laga yang terakhir dari Liga Portugal ya, dimana Pereira akan menjamu Maritimo. Oke, untuk peluang memang jelas lebih tipis ke Pereira sebagai tuan rumah untuk pertandingan malam nanti atau dini hari. Dan untuk 5 laga atau 5 pertandingan terakhir Pereira tampil terbilang cukup buruk ya, hanya 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan beruntun. Sementara untuk Maritimo sendiri juga hampir sama, itu belum menampilkan performa yang cukup bagus, hanya 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan ya. Untuk 5 pertemuan head to head mereka antara Pereira dengan Maritimo, di mana Pereira 3 kali menang, Maritimo hanya 1 kali menang, dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang atau seri ya. Oke, untuk posisi peringkat saat ini, di mana kedua tim ini ada di peringkat bawah yaitu peringkat ke-17, Pereira ada di peringkat ke-17 dengan 2 poin, dan Maritimo ada di peringkat ke-18 dengan 2 poin juga ya. Oke, teman-teman, itulah sedikit analisa atau penjelasan untuk Pereira dengan Maritimo. Kalau untuk performa kedua tim ini tampil terbilang cukup buruk untuk 5 pertandingan terakhirnya. Dalam untuk head to headnya memang Pereira terlihat lebih unggul ya untuk pertemuan sebelumnya, dan untuk posisi peringkat saya rasa kedua tim ini ada di peringkat bawah dan cukup dekat juga ya. Dan jadi menurut analisa saya sendiri untuk malam ini atau dini hari antara Pereira dengan Maritimo, saya lebih yakin akan mengambil tuan rumah yaitu Pereira cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya teman-teman, silahkan diambil kalau kita saat ya. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri prediksi bola untuk malam ini atau dini hari, kita review kembali untuk bet malam ini ya. Oke, untuk Werder Bremen berhadapan dengan Hertha Berlin, saya memilih bermain under di 3,1/4 bola ya.
Dan untuk lens perhadapan dengan Toulouse, saya mengambil lens di handicap midi seperempat bola atau hampir 1 bola ya. Sementara untuk Mallorca berhadapan dengan Espanyol, saya mengambil Espanyol di handicap 0-0 atau bermain leg-legan. Dan untuk Birmingham ya berhadapan dengan KPR, saya memilih bermain over di 2 bola. Dan yang terakhir yaitu Pereira berhadapan dengan Maritimo, saya mengambil Pereira di handicap 0-0 atau bermain leg-legan ya. Oke, dan untuk tambahan McFarlane saya akan namakan nanti di video. Mungkin cukup sekian dari saya untuk prediksi bola malam ini atau dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih merasa diragukan, silahkan diambilkan saja. Dan di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalulah utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat pagi dan salam olahraga.